Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang proses integrasi Nusantara. Nah, sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rayu Priska Ramadhani sebagai moderator dan rekan-rekan saya Intanifah Dwinanda sebagai penyanyi 1 dan sebelah saya Siti Rama Aulia sebagai penyanyi 2 dan sebelah saya Habibullah Rahman Azuri Walizan sebagai penyanyi 3. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh penyaji 1. Kepada Intanifah Dwinanda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan secara umum tentang proses integrasi Nusantara. Integrasi suatu bangsa merupakan proses historis yang panjang dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti keterikatan budaya satu dengan yang lainnya, persamaan kepentingan, menggunakan bahasa yang sama, mengakui sistem nilai yang sama, ada persamaan identitas dan solidaritas sebagai suatu bangsa yang sama. Semakin sering terjadi hubungan, kontak budaya, dan pergaulan antar golongan suku bangsa akan semakin baik, guna terbentuknya identitas suatu bangsa. Melalui komunikasi yang terbuka antar golongan suatu bangsa, maka sikap prasangka, sentimen kesukuan atau kebudayaan secara lambat laun dapat dihilangkan. Nah, di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proses integrasi Nusantara, yaitu yang pertama, peran ulama, yang kedua, peran perdagangan antar pulau, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah peran bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan ulama. Ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam, tidak hanya sebagai figur ilmuwan, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, dan dinamisator bagi masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Para ulama juga berperan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Peranan para ulama dalam proses integrasi Nusantara antara lain yaitu: pertama, agama Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia, mengajarkan persamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Yang kedua, Islam mengajarkan kesamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah konsep ajaran Islam memunculkan perilaku daerah persatuan dan persamaan derajat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah dia penjelasan dari penyaji 1. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari penyaji 2. Kepada Siti Rama Aulia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan perdagangan antar pulau. Proses integrasi peranan perdagangan antar pulau sejak zaman kuno. Umumnya, pelayaran perdagangan antar pulau berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Peranan perdagangan antar pulau dapat dilihat dari 3 hal penting berikut ini. Yang pertama adalah menghubungkan penduduk satu dengan penduduk lainnya. Yang kedua adalah proses percampuran budaya satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga adalah percepatan proses integrasi bangsa. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah penjelasan dari penyaji 1 dan 2. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh penyaji 3. Kepada penyaji 3 dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa. Faktor nomor 1 segi bahasa adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu diadopsi sebagai lingua franca, yaitu bahasa pergaulan para penyiar Islam, ulama, dan pedagang. Bahasa Melayu digunakan hampir di seluruh kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu pada zaman kuno digunakan menjadi bahasa yang resmi dan juga lingua franca. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan menjadi bahasa yang resmi dan juga bahasa ilmu pengetahuan. Pada mulanya, bahasa Melayu digunakan menjadi bahasa dagang, akan tetapi lambat launnya bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa perantara dan lingua franca. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, and
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.